Sejak manusia pertama kali sadar bahwa hidup memiliki akhir, lahirlah pertanyaan yang terus bergema dalam jiwa. Setelah semuanya selesai, apa yang ada di balik sana? Apakah ada kelanjutan? Apakah ada tempat lain, dimensi lain, atau wujud lain dari keberadaan? Ataukah akhir hanyalah akhir, gelap, sunyi, dan hampa? Di tengah ketidakpastian itu, manusia membayangkan akhirat. Sebuah ruang imajinasi yang tak terlihat tapi dipercaya. Tempat di mana keadilan ditegakkan. Tempat di mana jiwa melanjutkan perjalanannya. Tempat yang sering lebih menggambarkan harapan dan ketakutan daripada fakta. Tapi, apa sebenarnya akhirat itu? Apakah ia sekedar simbol? Ataukah realitas yang belum terjangkau? Apakah akhirat tempat, kondisi, dimensi, atau hanya cara manusia memberi makna pada kematian? Dalam video ini, kita tidak akan bicara tentang siapa yang masuk surga atau siapa yang jatuh ke neraka. Kita tidak akan membahas pahala atau dosa. Kita hanya akan bertanya satu hal, dari berbagai sudut pandang, apa itu akhirat? Secara bahasa, kata akhirat berasal dari akar kata akhir, sesuatu yang datang setelah semua yang lain selesai. Dalam bahasa Arab, al-akhirah berarti yang terakhir atau kehidupan sesudah dunia ini. Konsep serupa juga hadir dalam banyak bahasa dan budaya. Afterlife, life beyond, alam baka, moksa, nirvana, semua mengacu pada satu gagasan. Keberlanjutan setelah hidup yang kita kenal ini berakhir. Namun akhirat bukan hanya soal waktu setelah kematian. Ia adalah ide, simbol, bahkan arsitektur batin yang dibangun oleh manusia untuk menjawab ketidakpastian yang tak terhindarkan. Ketika hidup terasa tak adil, akhirat menjadi janji keadilan. Ketika kematian terasa menakutkan, akhirat menjadi tempat perlindungan. Ketika hidup terlalu singkat untuk memahami segalanya, akhirat menjadi ruang harapan bahwa masih ada waktu, masih ada kelanjutan. Dalam sejarah peradaban, gagasan tentang akhirat muncul hampir di setiap budaya, bahkan sejak zaman prasejarah. Penguburan kuno dengan perhiasan, makanan, dan benda-benda pribadi menunjukkan bahwa manusia purba percaya kematian bukanlah akhir segalanya. Selalu ada kemungkinan bahwa sesuatu masih ada setelah tubuh hancur. Karena itu, akhirat tidak hanya menjadi bagian dari sistem kepercayaan. Ia adalah bagian dari cara manusia memahami dirinya sendiri sebagai makhluk yang tak hanya hidup, tapi juga sadar akan kematian dan berharap bahwa hidup ini bukan satu-satunya bab dalam cerita keberadaan. Akhirat, pada akhirnya, bukan hanya tentang di mana kita nanti berada, tapi tentang mengapa kita ingin percaya bahwa kita akan tetap ada. Bagi umat beragama, akhirat bukan sekedar harapan, ia adalah kenyataan yang diyakini. Dalam kitab-kitab suci, akhirat digambarkan sebagai bagian penting dari rencana besar kehidupan. Bukan bayangan, tapi tujuan akhir dari perjalanan manusia di dunia ini. Dalam Islam, akhirat adalah kehidupan setelah kematian yang jauh lebih panjang, bahkan kekal. Dunia ini hanya sementara, sebuah ujian. Setelah mati, manusia akan dibangkitkan, dihisab amal perbuatannya, dan ditentukan nasibnya, masuk surga atau neraka. Surga digambarkan sebagai tempat penuh kenikmatan, neraka sebagai tempat penuh siksaan. Tapi lebih dari itu, akhirat dalam Islam adalah tempat keadilan yang sempurna. Di sana, tak ada yang terlewat, semuanya dibalas setimpal. Dalam Kristen, akhirat juga berarti kehidupan kekal, tapi terpusat pada hubungan manusia dengan Tuhan. Mereka yang menerima anugerah keselamatan akan hidup abadi bersama Tuhan di surga. Sementara yang menolak akan terpisah selamanya dari cahaya ilahi. Akhirat bukan sekedar ganjaran moral, tapi kelanjutan dari cinta Tuhan atau keterpisahan darinya. Hindu memiliki konsep yang berbeda. Akhirat bukan tempat, melainkan bagian dari siklus reinkarnasi. Kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Jiwa tidak mati, tapi berpindah wadah tergantung karma.
tujuan akhirnya adalah moksa, pembebasan dari siklus tersebut, kembali menyatu dengan Brahman, realitas tertinggi. Begitu pula dalam Buddha, akhirat tidak dipandang sebagai surga abadi, tetapi kelanjutan dari sebab akibat. Tidak ada jiwa kekal, tapi ada kesadaran yang bertransmigrasi. Akhirat bukan tempat hukuman atau hadiah, melainkan proses hukum alam. Karma berbuah, tujuan utamanya bukan surga, melainkan nirwana, padamnya penderitaan, berakhirnya siklus kelahiran. Sementara itu, dalam berbagai kepercayaan tradisional dan animisme, akhirat sering digambarkan sebagai dunia roh. Arwah leluhur tetap hidup, mengawasi dan membimbing keturunannya, bukan sebagai hukuman atau hadiah, tapi sebagai kelanjutan dari kehidupan dalam bentuk yang berbeda. Dari semua perbedaan itu, ada satu kesamaan. Akhirat adalah kelanjutan. Bentuknya bisa berbeda, maknanya bisa berubah, tapi bagi banyak umat manusia, akhirat adalah ruang pengharapan bahwa hidup ini bukan segalanya dan bahwa ada sesuatu di seberang sana. Filsafat sejak awal lebih sering bertanya daripada menjawab. Dan ketika berbicara tentang akhirat, para filsuf tak selalu sepakat apakah itu nyata, apakah itu perlu, atau justru apakah akhirat hanyalah cermin dari ketakutan terdalam manusia. Bagi sebagian filsuf seperti Epicurus, kematian dan segala yang datang setelahnya tidak perlu ditakuti. Karena selama kita hidup, kematian belum datang, dan saat kematian datang, kita sudah tidak ada. Akhirat dalam pandangan ini tidak eksis. Yang ada hanyalah hidup dan kesadaran yang akan lenyap seperti api yang padam. Plato dalam dialog-dialognya percaya bahwa jiwa manusia abadi. Bagi Plato, tubuh hanyalah penjara dan kematian adalah pembebasan. Akhirat adalah dunia ide, tempat jiwa kembali kepada kebenaran yang murni. Ia tidak melihat akhirat sebagai tempat imajinatif, tapi sebagai realitas spiritual yang lebih tinggi daripada dunia fisik. Sementara itu, Albert Camus melihat hidup sebagai absurditas. Kita mencari makna di dunia yang diam. Ia tidak percaya pada akhirat, tapi juga tidak menolaknya dengan kemarahan. Ia hanya berkata, kalau hidup ini satu-satunya yang pasti, maka kita harus menjalaninya dengan kejujuran, tanpa ilusi. Dalam dunia filsafat, akhirat lebih sering dipahami sebagai proyeksi psikologis, hasil dari ketakutan akan kematian dan keinginan untuk hidup selamanya. Tapi bagi sebagian lainnya, akhirat adalah pengingat akan kemungkinan bahwa hidup ini bukan segalanya. Bukan tentang di mana kita berada setelah mati, tetapi apa arti tetap ada setelah semua ini berakhir. Dalam dunia sains, segala sesuatu diukur, diuji, dan dijelaskan lewat hukum alam. Dan sejauh ini, tidak ada instrumen, eksperimen, atau observasi ilmiah yang mampu membuktikan keberadaan akhirat. Tidak ada bukti bahwa kesadaran tetap hidup setelah otak mati. Tidak ada data bahwa jiwa meninggalkan tubuh dan pergi ke suatu tempat lain. Dari sudut pandang neuroscience, kesadaran manusia muncul dari aktivitas listrik di otak. Pikiran, ingatan, dan identitas diri bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Semuanya muncul dari jaringan saraf yang sangat kompleks. Ketika otak berhenti berfungsi, kesadaran pun ikut padam. Dalam pandangan ini, akhirat tidak ada karena tidak ada aku yang tersisa setelah kematian. Namun sains bukan tanpa keraguan. Beberapa ilmuwan mulai tertarik pada fenomena pengalaman mendekati kematian atau near-death experience. Beberapa orang yang dinyatakan mati secara klinis lalu hidup kembali mengaku mengalami hal-hal luar biasa. Cahaya terang, rasa damai, bahkan melihat tubuh mereka sendiri dari luar. Fenomena ini belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Ada yang mengatakan itu hanyalah efek otak kekurangan oksigen. Tapi ada juga yang bertanya, mungkinkah ada sesuatu yang melampaui kesadaran biologis? Lalu muncul pendekatan dari fisika kuantum, bidang yang penuh dengan ketidakpastian dan kemungkinan. Beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan bahwa kesadaran bisa saja bersifat non-lokal, tidak sepenuhnya terikat pada otak. Tapi ini masih spekulatif. Tidak semua ilmuwan sepakat, dan sejauh ini belum ada teori yang benar-benar bisa diuji. Sementara itu, dari sudut pandang skeptisisme rasional, akhirat dilihat sebagai produk budaya dan psikologi.
Gagasan tentang kehidupan setelah mati dipandang sebagai respon emosional terhadap ketakutan. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan ketidakberadaan. Dengan kata lain, akhirat dalam pandangan ini bukan realitas objektif, tapi cara manusia melindungi dirinya dari absurditas kematian. Sains tidak menolak atau menerima akhirat, ia hanya diam karena akhirat sejauh ini berada di luar jangkauan metode ilmiah. Dan mungkin justru disitulah posisi akhirat dalam dunia modern, bukan sebagai fakta, tapi sebagai pertanyaan yang belum bisa dijawab. Akhirat, bagi sebagian, ia adalah janji yang pasti. Bagi sebagian lain, ia adalah kemungkinan yang samar. Dan bagi yang lain lagi, ia mungkin hanya ilusi, ciptaan budaya, warisan ketakutan. Tapi satu hal yang tak bisa diabaikan, akhirat adalah cermin dari diri manusia itu sendiri. Ia mencerminkan harapan kita akan keadilan yang sempurna. Ia memantulkan ketakutan kita akan lenyap tanpa jejak. Ia menunjukkan betapa dalamnya keinginan manusia untuk percaya bahwa hidup ini bukan satu-satunya. Dalam agama, akhirat adalah kepastian. Dalam filsafat, ia menjadi pertanyaan. Dalam sains, ia menjadi teka-teki. Namun dalam kesadaran manusia, akhirat adalah ruang hening tempat kita menaruh harapan yang tak bisa dijelaskan dan ketakutan yang tak bisa kita enyahkan. Mungkin akhirat bukan hanya tentang apa yang terjadi nanti, tapi tentang bagaimana kita hidup sekarang dengan keyakinan atau keraguan bahwa ada sesuatu yang menanti setelah semuanya berakhir. Dan pada akhirnya, seperti banyak pertanyaan besar lainnya, jawaban tentang akhirat mungkin bukan sesuatu yang bisa ditemukan, tetapi sesuatu yang harus diyakini atau dilepaskan.